Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah datang sebuah pertanyaan kepada kami, bagaimana memperlakukan barang temuan. Ini merupakan kasus yang sering terjadi di antara kita. Saat di jalan raya, kita sering mendapatkan barang temuan. Kadangkala berbentuk uang, berbentuk makanan, atau bahkan hewan, baik hewan yang kuat ataupun hewan yang lemah. Tentu perbedaan-perbedaan dari barang temuan itu juga mengakibatkan berbedanya cara kita memperlakukan barang temuan itu. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kami telah melakukan kajian dari beberapa kitab fiqih mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan kesimpulan daripada jawaban tersebut telah kami tuliskan di catatan ini. Yang pertama, disunatkan bagi orang-orang yang mampu memperlakukan barang temuan sesuai dengan ketentuan fiqih untuk mengambil dan menjaga barang temuan tersebut. Ini berlaku secara umum. Bahkan di dalam satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, ada ulama yang menganggapnya wajib agar benda temuan itu tidak hilang. Tetapi jumhur, mayoritas ulama mazhab Syafi'i menganggapnya sunat, bukan wajib. Sedangkan bagi orang yang yakin tidak mampu memperlakukan barang temuan itu sesuai dengan ketentuan fiqih, maka dilarang baginya, artinya tidak disunatkan baginya untuk mengambil barang temuan itu. Dibiarkan begitu saja agar di belakangnya nanti ada orang lain yang adil, yang amanah, yang mampu memperlakukannya sesuai dengan ketentuan fikih untuk mengambil dan menjaga barang temuan tersebut. Kedua poin yang kita sebutkan ini berlaku di seluruh jenis barang-barang temuan. Baik barang temuan itu berbentuk barang yang mudah rusak atau barang yang tidak mudah rusak atau binatang dan selainnya. Kemudian mari kita melihat jenis-jenis barang temuan dan cara memperlakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya berbedanya jenis-jenis barang temuan juga mengakibatkan perbedaan cara memperlakukannya. A. Jika barang temuan itu berbentuk uang atau benda-benda lainnya yang tahan lama, seperti elektronik, HP misalnya, pakaian, perhiasan, emas, kalung, kendaraan, dan sebagainya, maka cara memperlakukan barang temuan itu, satu, ini cara yang pertama, wajib mengiklankannya dan mengumumkannya selama 1 tahun, baik melalui tulisan ataupun melalui lisan, di mana kita mengiklankannya di tempat di mana barang itu ditemukan atau sekitarnya. Juga di tempat-tempat lain yang banyak berkumpul manusia, seperti di masjid, di pasar, dan lain-lainnya. Kalau di masjid tentunya adalah di pintu masjid saat orang keluar daripada masjid. Demikian penjelasan di dalam kitab yang menjadi referensi tulisan ini. Sama dengan cara yang pertama, kalau kita mendapatkan barang temuan berbentuk uang, kita mengambilnya, maka yang harus kita lakukan pertama sekali adalah mengumumkannya, mengiklankannya.
di tempat barang itu ditemukan dan di tempat-tempat yang biasa berkumpul manusia. Setelah diiklankan selama 1 tahun, namun pemiliknya belum ada. Pemilik uang itu, barang temuan itu belum ada. Maka barang temuan itu boleh dimiliki si penemu, baik dipakainya atau ia menjualnya. Misalnya ia mendapatkan handphone, maka boleh ia memakainya dan boleh ia menjualnya. Ini setelah ia mengiklankannya, mengumumkannya selama 1 tahun dan tidak ada pemilik yang datang. Cara dia memilikinya adalah melafalkan dengan lisan, dengan lidahnya. Ia berkata, saya memilikinya. Kemudian setelah ia memiliki, ia harus bertekad apabila di kemudian hari datang pemiliknya yang asli, maka ia wajib menyerahkan harga barang temuan itu kepada pemiliknya. Ini jika barang temuan itu telah ia jual atau telah rusak, maka ia wajib menghargakan barang temuan itu dan harga temuan itu wajib diserahkan kepada pemiliknya kapan saja pemilik itu datang. Nah, ini pada contoh barang temuan yang sifatnya tahan lama. Kemudian mari kita lihat selanjutnya. Jika barang temuan itu tidak tahan lama, seperti makanan basah misalnya, atau buah-buahan, atau minuman dan sejenisnya daripada barang-barang temuan yang sifatnya tidak tahan lama, maka cara memperlakukannya juga berbeda. Caranya adalah yang pertama, wajib mengiklankannya dan mengumumkan barang temuan itu jika ditemukan di kawasan penduduk. Misalnya kita mendapatkannya di jalan raya yang di sana ada penduduk. Di pinggir-pinggir jalan itu merupakan kawasan penduduk. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengumumkan barang tersebut. Kita bertanya kepada penduduk di sekitar. Ada yang merasa jatuh makanan dalam contoh makanan atau minuman dan sebagainya. Kemudian jika kita tanya di kawasan itu tidak ada pemiliknya, maka dia boleh memakannya dengan satu tekad bahwa jika pemiliknya tiba-tiba muncul, datang, maka dia wajib membayarnya. Nah, ini yang harus dilakukan apabila barang temuan itu berbentuk makanan, minuman yang mudah rusak, yang mudah basi. Cara selanjutnya adalah cara yang kedua. Apabila barang temuan itu berbentuk sesuatu yang mudah rusak seperti makanan, si penemu boleh menjual langsung barang temuan itu sebelum ia rusak atau sebelum ia basi. Ia tidak memakannya tetapi langsung ia menjualnya. Kemudian harga barang temuan itu dijaganya. Setelah dijaganya, kemudian diiklankannya di tempat-tempat yang telah dijelaskan di atas. Di tempat di sekitar ia mendapatkan barang temuan itu atau di tempat-tempat yang banyak dikunjungi manusia. Maka jika pemiliknya tidak ditemukan, ini berarti mengiklankannya karena yang diiklankan adalah harganya, maka ini juga berlangsung selama 1 tahun. Berbeda jika yang diiklankan sedangkan makanannya itu masih ada, artinya tidak dijual, maka itu diiklan sebatas makanan itu belum rusak. Cerita di sini adalah makanan ini langsung dijualnya, setelah dijual harganya disimpan, kemudian diiklankan, diumumkan
di tempat makanan itu ditemukan, maka jika pemiliknya tidak ditemukan, maka ia boleh memiliki harga tersebut dengan ketentuan, dengan azam, dengan tekad. Jika tiba-tiba pemiliknya itu datang, muncul, maka dia wajib mengembalikan harga barang temuan yang telah dijual tadi. Ini kejadiannya pada barang temuan yang berbentuk makanan, minuman, yakni sesuatu yang mudah rusak. Sampai di sini kita mungkin alhamdulillah sudah bisa mengetahui bagaimana cara memperlakukan barang temuan yang berbeda-beda. Yang C, jika barang temuan itu mudah rusak dan bisa dijaga dan diawetkan. Kalau yang B tadi, barang temuan itu tidak bisa diawetkan. Yang C ini, barang temuan itu mudah rusak tetapi bisa diawetkan. Yang diawetkan itu bisa melalui obat ataupun dengan cara-cara yang lainnya, dipres misalnya. Seperti makanan atau buah-buahan yang bisa diawetkan. Maka cara memperlakukannya adalah 1. Dia wajib mengiklankannya di tempat barang temuan itu ditemukan. Dia tanya ke sana kemari, ada yang merasa kehilangan buah-buahan atau makanan. Kemudian sebelum barang itu rusak dan pemiliknya tidak ditemukan, maka dia boleh menjualnya dan menjaga harganya. Kemudian menyerahkannya kepada pemiliknya ketika pemiliknya itu ditemukan. Dia dijual langsung. Kemudian setelah dia jual, harga itu disimpan untuk diserahkan kepada pemiliknya ketika pemiliknya itu datang. Kemudian cara selanjutnya, dia boleh menjual sebahagian barang temuan itu untuk membeli obat atau hal-hal yang dibutuhkan untuk mengawetkan sebagian daripada barang temuan tersebut. Misalnya makanan. Dia mendapatkan makanan 2 kantong. Makanan keduanya itu bisa diawetkan. Maka dia boleh menjual sebahagian 1 kantong makanan tadi untuk membeli obat. Yang obat itu bisa dipakai untuk mengawetkan makanan 1 kantong yang tidak dijual tadi. Nah, itu boleh dilakukan. Boleh juga dia memakannya, tetapi itu adalah cara yang terakhir di dalam kasus barang temuan yang ia dapatkan adalah makanan yang bisa diawetkan. Kemudian D, jika barang temuan itu merupakan hewan yang perlu kepada perawatan. Kita mendapatkan misalnya binatang-binatang peliharaan. Maka barang temuan itu terbagi kepada 2. Yang pertama, jika hewan yang ditemukan itu adalah hewan kecil atau lemah yang tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas, maka surahnya, penjelasannya pun terperinci. Binatang kecil yang ditemukan itu binatang yang lemah yang tidak bisa menjaga dirinya daripada binatang buas, semisal kambing, semisal anak lembu. Kambing itu dianggap hewan yang kecil yang tidak bisa menjaga diri dari binatang buas. Ataupun anak lembu, dia memang besar. Anak kerbau, dia memang besar, tetapi dia masih lemah. Maka bagaimana cara memperlakukannya itu juga terperinci. Yakni jika hewan itu ditemukan di pemukiman penduduk, bukan di hutan atau di tempat yang tidak ada manusia, maka caranya bagaimana? Diiklankan, diumumkan. Siapa yang merasa kehilangan anak lembu, kita umumkan. Setelah kita umumkan, itu menurut uruf saja, tidak perlu 1 tahun. Ukuran dia sebelum binasa.
Setelah diiklankan, diumumkan, pemiliknya belum ada, maka binatang kecil itu boleh dijual, kemudian harganya disimpan dan diberikan kepada pemiliknya, tentu saat pemiliknya itu ada, saat pemiliknya itu muncul. Nah, itu berarti caranya. Dapat kambing, anak kambing di pemukiman penduduk. Apa harus kita lakukan? Umumkan dulu, cari pemiliknya, tanya ke sana kemari, nggak ada, maka boleh langsung setelah itu kita menjualnya dan menyimpan harganya untuk diserahkan kepada pemiliknya. Oh, saya tidak yakin saya bisa melakukan hal-hal seperti itu, maka jangan ambil. Ini kembali lagi kepada aturan di atas. Cara yang kedua, hewan itu ditinggalkan begitu saja. Nah, berarti jangan kita ambil. Ini cara yang kedua. Kalau kita ambil, kita bawa pulang, maka kita harus mengiklankannya, mengumumkannya. Dan kemudian jika tidak ditemukan pemiliknya, maka langsung kita jual dan harganya kita simpan. Atau kita tidak mengambilnya. Bagaimana juga hewan itu ditinggalkan begitu saja, namun kita berikan makanan kepada dia cuma-cuma. Nah, cari rumput, apa yang bisa kita lakukan. Mana cuma-cuma di sini? Jangan nantinya ketika pemiliknya itu datang kita meminta ganti ruginya, itu tidak boleh. Nah, ini namanya tabarru', artinya ihsan kepada makhluk hidup. Tentunya kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau di atas adalah hewan yang lemah yang ditemukan di tempat yang ada manusia. Sekarang hewan yang lemah dan kecil itu ditemukan di tempat yang tidak ada manusia. Bagaimana cara memperlakukannya? 1, boleh dimakan seketika, tidak ada orang. Di gurun pasir atau di wilayah-wilayah di hutan yang tidak ada manusia. Kambing, tak mungkin itu kambing hutan. Ayam yang bukan ayam hutan, artinya ayam itu kita yakini adalah milik manusia, bukan yang hidup sembarangan yang tidak ada pemiliknya. Itu memang ada pemiliknya, tetapi kita dapati itu di tempat yang tidak ada manusia. Kita tidak tahu mau tanya kemana. Maka caranya boleh dimakan dan dibayarkan harganya kepada pemiliknya ketika pemiliknya datang. Langsung kita sembelih, kita makan, misalnya kasus ayam. Nah, tiba-tiba setelah kita makan, kita melihat orang lain yang mencari ayam tersebut dan itu memang pemiliknya. Nah, maka kita wajib membayar, mengganti rugi ayam yang barusan kita makan itu. Kemudian cara yang kedua, hewan itu dijual dan harganya disimpan untuk diberikan kepada pemiliknya saat pemiliknya ada. Nah, berarti tidak kita makan tapi kita jual. Bawa ke pasar, jual. Kemudian harganya kita simpan untuk kita berikan kepada pemiliknya saat pemiliknya itu muncul. Yang terakhir, hewan itu ditinggalkan begitu saja dan diberikan makanan kepadanya secara cuma-cuma tanpa menuntut ganti rugi saat pemiliknya datang. Nah, itu cara yang ketiga. Nah, kita tidak mengambilnya, kita tidak menjualnya atau memakannya, tapi bagaimana juga kasih makanan kalau di sampingnya tidak ada makanan. Kalau kambing kecil yang ia itu sudah bisa mencari makanan, maka biarkan ia di sana. Nah, kemudian B, jika hewan itu sudah besar dan kuat atau bisa menyelamatkan dirinya dari binatang buas, misalnya dia bisa berlari kencang, maka cara memperlakukan barang temuan itu adalah 1. Jika hewan itu ditemukan di pemukiman penduduk. Nah, hewan itu kita dapati hewan yang besar, yang kuat, yang bisa menyelamatkan dirinya daripada hewan binatang buas itu. Jika ditemukan di pemukiman penduduk, maka caranya hewan tersebut setelah diiklankan, iklan dulu berarti, maka boleh dijual. Lembu siapa ini? Tanya ke sana, tanya kemari, tidak ada pemiliknya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Boleh dijual dan disimpan harganya untuk diberikan kepada pemiliknya. Itu cara yang pertama.
Oh, kalau kita tidak mengabaikannya, merasa tidak bisa mempraktekkan seperti itu, atau tidak ingin ribut-ribut, tidak ingin capek-capek, tinggalkan saja, jangan pedulikan. Tapi kalau sudah mempedulikannya, ingin memilikinya, maka harus melalui tata cara yang disebutkan seperti yang ada di dalam catatan yang di hadapan para pembaca sekalian. Jadi hewan tersebut diiklankan dulu, ditanya ke sana kemari. Misalnya beberapa hari memang tidak ada pemiliknya, tidak ada yang datang, maka jual saja hewan tersebut. Kemudian harganya disimpan untuk diberikan kepada pemiliknya ketika pemiliknya itu datang. Jadi dijualnya itu pun jangan terlalu murah, dijual dengan harga yang wajar. Kemudian yang terakhir, hewan itu ditinggalkan begitu saja dan diberikan makanan secara cuma-cuma. Ini yang barusan kita sampaikan. Lembu itu misalnya yang ada di pemukiman penduduk, tidak ada pemiliknya, kita tidak ingin melakukan cara pertama, maka tidak ingin kita mengurusnya ataupun mengumumkannya, atau tidak ingin kita memilikinya, maka caranya bagaimana? Caranya adalah tinggalkan begitu saja, kemudian berikan makanan secara tabarruk, secara ikhlas. Maknanya apa? Tidak menuntut ganti rugi kepada pemiliknya saat pemiliknya itu datang. 2. Jika hewan yang besar, yang kuat itu, yang bisa menyelamatkan dirinya daripada binatang buas, ditemukan di tempat yang tidak dihuni manusia, maka ketentuannya adalah jangan mengambil barang temuan itu. Kenapa? Karena hewan itu bisa hidup sendiri di hutan tanpa perlu perawatan dan penjagaan. Nah, ini dia ketentuan fikih tentang bagaimana memperlakukan barang temuan. Ini bagi kaum muslimin muslimat yang sebelumnya kadang-kadang tidak tahu cara merawat atau memperlakukan barang temuan, silakan mengulang-ulang dan melihat-lihat penjelasan yang telah kami sampaikan. Oh, jika merasa dirinya tidak mampu memperlakukan barang temuan sebagaimana anjuran agama ini, aturan agama ini, maka ini kembali lagi kepada aturan yang pertama, bahwa tidak disunatkan, bahkan dilarang bagi orang-orang yang menemukan barang temuan untuk mengambilnya, dilarang mengambilnya. Jika ia yakin tidak bisa memperlakukan barang temuan itu sesuai dengan ketentuan agama yang barusan kita jelaskan. Jadi kesimpulan jawaban ini, saya Al-Fakir Tengku Dr. Manan mengambilnya daripada kitab Hasyiah Qalyubi dan Umairah yang merupakan salah satu kitab mu'tabar yang menjadi pegangan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Juga kami ambil daripada kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Jawi, yang juga merupakan salah satu kitab yang mu'tabar yang diakui di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi ilmu yang mencerahkan bagi kita semua. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.